我们满心感谢神的恩典在1950年的时候，因为中国政治的改变，所以很多中国的传道人离开了中国，就想到东南亚发展。其中一位就是季志文牧师本地的 Dr. Andrew G， 他是上海人。那么他那个时候因为刚刚在英国一带做传福音，所以1949年他11月回到香港的时候，中国的政权改变，他不能回去，那么他就打算在台湾、新加坡，然后到印尼来发展神的工作。那么在1951年7月份他来印尼的时候，他到了加拿大、万隆、泗水，然后到苏岛的棉兰。在那一次的布道会里面，神特别恩待我，在那个聚会里面，圣灵感动我。我虽然是在中国，我的父亲是牧师，但是我到印尼去又要做生意，连礼拜都没有做。可是我有个姐姐在印尼，她为我的灵性祷告，所以记住牧师来传福音的时候，我的姐姐尽是为我祷告。那圣灵工作，我记得在1951年7月3号那一天晚上，季牧师讲到神爱世人，约翰3章16节，我从小就会背了。但是那一天他讲到说，人的宝贝不是他的财产，乃是他的灵魂。因为在路加第9章37节说，人的赚了全世界，失去灵魂有什么用呢？谁能够用来换灵魂？圣灵就感动我，那天晚上的聚会，我就悔改，接受耶稣做我的救主，并且很奇妙。第二天我遇到做生意的朋友，我就不再谈生意，跟他讲耶稣了。很多人朋友说，那你做什么？你说什么？为什么现在不讲生意讲耶稣？我说耶稣的救恩比生意赚钱更重要。但是我一直在传福音的时候，就发现一个问题，我对圣经不熟，我需要念神学。以后我就写信给季牧师说，你能不能来印尼办一个神学给我？我那个信是1951年9月份写的，可是等了差不多半年多了，到了1952年5月，我才收到季牧师的信，他人已经来到爪哇的万隆，他告诉我说，黄弟兄，你的信我收到，我现在来印尼要筹备办神学。哇，我非常高兴。那么他叫我这个8月去万隆，9月份要开学，因此我就辞掉我做生意的事情，那我去万隆。我去万隆的时候，看到季牧师住在一个很大的房子，那我觉得学生不可能跟校长在一起，所以就问校舍在哪里，他说正在祷告中。我说还没有啊。我说老师呢也正在祷告中。第三个问题，我说那么学生报名很多吗？他说你不必再问了，我们跪下祷告。那么他很迫切祷告，我当时面对没有校舍，没有老师，也没有同学，我也拼命祷告。我们2个人祷告差不多2个多小时，然后季牧师说感谢主听我们祷告。我说哪里啊，什么都没有，怎么神听祷告？那么他说今天晚上你跟我睡在一起。哇，那一天不能睡，什么都没有，怎么样？那感谢主，第二天我们吃完早餐，我们就去看闽南浸信会5个宣教士，他们从前在上海开办浸信会神学，季牧师认识他们，那我们就去告诉他们说你们要办神学，要办印尼文了，我们现在中文神学要开了，我们有学生没有老师，你们有老师没有学生，那么你们没有学生的老师来教没有老师的学生。那么感谢主，季牧师一祷告，他当好，我们1年教你们1年，明年我们就到三宝龙去开印尼文神学。那么这样呢，我就在神学头1个学生，以后季牧师就在报纸登到圣道神学院招生，结果以后就来了2位，一个是在万隆的我们大家叫他二姐钟世静，他是一个中学的老师，另外一个从不利洞来的黄雅各，他看到报纸他就来。感谢主，我们开学之后有3个学生。我们当时开始的时候，老师除了季牧师以外，还有一个在万隆开布道会的马兰的一个高淑珍传道，
那么另外还有一个布炳峰牧师，他是侨生的。我们开学的时候有3个中国人的老师，5位浸信会的老师，我们就这样开始。我们看到神的奇妙，我们在万隆1年半，就是3个学期以后，我们学生增到差不多20位。那么万隆找不到地方，那么我们就想，我们在马浪几乎是曾经办一个中学，办中学，那我们就要到马浪去。那个时候呢，西牧师又从香港请徐公税牧师来。那徐公税牧师他是北京大学毕业的，他曾经做过新加坡的总领事、马尼拉的总领事，他很有外交，他很有眼光。那他来的时候看到省学跟中学在一起不好，所以我们当时在马浪的意见就找到青年会，那个地方不错，那我们暂时用一个。以后神就我们预备在嘉兴基督有一块地，上面有盖了一个工厂药院的大房子，那么因为邻居反对开烟厂，所以不成功。以后我们就用50万当时的钱就给他买了这个地。那这是我们在神学院在马浪就开始这个工作。然后到了2004年，因为我们学生增加差不多100-200人了，那么那个地方太小，那么神后来就预备我们在现在迪达阿达斯这个，所以我们后来就在04年以后就修理，我们就搬到迪达阿达斯。那么现在那个地方我们感谢主，现在我们有400位学生。那么这是说神用我们可以跟他使用，他就给我们机会，我们把一些荣耀归给上帝。我盼望我们以后的同工圣道的老师学生有意向有使命，要把福音传遍天下，直到耶稣再来。谢谢。Ku tak layak, namun Kau layakkanku.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, sore hari ini STT Saat menyelenggarakan wisuda, emeritasi Dr. Markus Maliaki, dan pengangkatan Ketua STT Saat. Mars Seminari Alkitab Asia Tenggara. Mari kita berdoa. Dengan penuh hormat dan ucapan syukur kami datang menghadap kehadirat-Mu Allah Bapa, Pencipta langit bumi alam semesta, yang kasih setianya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sekalipun di saat pandemi ini, tidak semuanya berjalan mudah, tapi kami menyadari kasih setia Tuhan senantiasa boleh dialami kami anak-anak Tuhan. Pada sore hari ini kami datang menghadap kepadamu, memohon Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur mempunyai Allah yang selalu dapat diandalkan dalam situasi apapun. Mari kita menyatakan iman kita kepadanya dan mempersiapkan hati kita juga untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku percaya pada Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
bila Engkau memimpin kami semua untuk dituntun di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, pandemi memaksa sebagian penduduk dunia harus bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Akibat yang terlihat langsung di gereja adalah fenomena kursi-kursi kosong. Kursi kosong di gereja mengingatkan saya pada pertanyaan mendasar mengenai apakah yang menjadi standar ukur keberhasilan sebuah gereja. Banyak gereja sebelum pandemi memiliki standar ukur keberhasilan di dalam 3 aspek yang biasa diringkas dengan istilah ABC. Attendance, building, and cash. Berapa banyak jumlah kehadiran, berapa besar fasilitas yang dimiliki, berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan. Saudaraku, karena pandemi, ketika standar ini terguncang dan tidak lagi bisa dicapai. Dalam fenomena ini, pertanyaan saya sebagai seorang pembelajar pertumbuhan gereja adalah, mungkinkah krisis ini dipakai Tuhan untuk mengguncang gerejanya, agar tidak lagi hanya mengurus yang di dalam, melainkan juga bersedia untuk mengutus keluar. Sama seperti umat percaya yang telah nyaman di Yerusalem di Kisah Para Rasul, mereka diguncang Tuhan dengan penganiayaan, sehingga umat Tuhan terpaksa tersebar ke seluruh negeri, dan akibatnya mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Mungkinkah saudara krisis dunia hari ini dipakai Tuhan untuk memaksa umat Tuhan yang telah nyaman di gereja untuk segera menyadari bahwa keberhasilan gereja bukanlah soal sitting capacity, melainkan soal sending capacity. Saudara, gereja Antioquia adalah gereja yang belajar apa artinya sending capacity, kapasitas untuk mengutus. Antioquia adalah kota terbesar ketiga di kerajaan Romawi pada waktu itu. Segala ciri kota besar ada di sana, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Di kota besar inilah terdapat jemaat Antioquia, jemaat yang dimulai dari orang percaya di Yerusalem yang tersebar oleh karena penganiayaan, sebagian sampai di kota Antioquia, dan mereka mengabarkan Injil di sana. Pertama-tama kepada orang Yahudi dan kemudian kepada suku bangsa lainnya. Alkitab mencatat di pasal yang ke-11 ayat 21, tangan Tuhan menyertai pemberitaan Injil mereka. Hasilnya sejumlah besar orang percaya dan terbentuklah jemaat Antioquia. Saudara, singkat cerita, di dalam perkembangannya jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk melihat pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi luar biasa di sana. Lalu Barnabas datang ke sana melihat pelayanan di situ, lalu dia memutuskan untuk tinggal dan melayani jemaat baru ini. Jemaat ini berkembang pesat, saudaraku, dan membutuhkan pemimpin-pemimpin baru. Barnabas teringat pada Saulus atau Paulus, mencarinya di Tarsus, mengajaknya gabung di jemaat Antioquia. Paulus datang dan jemaat makin berkembang di bawah kepemimpinan 2 pemimpin yang hebat ini. Lalu kemudian jemaat masuk ke dalam babak baru di pasal yang ke-13. Dimulai dengan gambaran terkini kondisi jemaat Antioquia. Mereka sekarang punya 5 pemimpin yang baik. Barnabas, Paulus, Simeon, Lukius, dan Menahem. Jemaat ini juga sedang bersemangat melakukan misi Tuhan di kota itu. Saudaraku, ini the dream team. Ini congregation on fire. Dalam situasi seperti ini, ayat yang kedua memberitahukan kita ada sebuah disrupsi dari Roh Kudus. Di dalam ibadah komunal mereka, Roh Kudus menginginkan Paulus dan Barnabas untuk diutus dan dipakai Tuhan di tempat lain demi kerajaan sorga. Saudara, ayat 3 memberitahukan pada kita respon daripada jemaat Antioquia. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Mengapa mereka perlu berdoa dan berpuasa, saudaraku? Menurut saya setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, jemaat perlu meminta kepekaan atas kehendak Tuhan. Minta clear direction daripada Tuhan. Waktu jemaat berdoa dan berpuasa bersama, keputusan pengutusan ini menjadi doa dan kesepakatan bersama.
bukan kehendak dan pikiran 1-2 orang saja. Oh saudara, mereka butuh kesepakatan itu, karena itulah mereka berdoa dan berpuasa bersama. Alasan yang kedua, saya melihat bahwa jemaat perlu bergumul untuk taat pada pimpinan Tuhan yang jelas ini. Jemaat ini sedang berkembang, saudaraku. Barnabas dan Paulus punya peran penting di dalam perkembangan jemaat ini. Kalau mereka ingin berkembang dan lebih ingin berkembang lagi, maka logikanya bukankah mereka harus menambah jumlah pemimpin, bukan malah menguranginya. Saudara, ini malah diminta oleh Tuhan untuk Paulus dan Barnabas diutus keluar dari gereja itu. Saudara, karena itulah mereka perlu berdoa dan berpuasa. Karena waktu mereka berdoa dan berpuasa, mereka belajar untuk taat pada pimpinan Tuhan. Mereka belajar untuk tidak egois. Mereka belajar untuk menyatukan pikiran mereka sebagai pikiran kerajaan sorga, bukan kerajaan kami. Waktu mereka berdoa dan berpuasa, mereka menjadi yakin untuk mengutus kedua pemimpin terbaik mereka, mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang nanti Tuhan akan beritahukan kepada Paulus dan Barnabas. Sekalipun itu artinya jemaat Antiokhia mesti bayar harga, ditinggalkan oleh kedua pemimpin besar mereka. Saudara, firman Tuhan mencatat pada ayat yang ketiga, setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Membiarkan keduanya pergi. Kelihatannya ini seperti sebuah narasi perpisahan. Namun saudaraku, ini bukan narasi perpisahan. Ini adalah sebuah narasi pengutusan. Jemaat yang bersedia ikut disrupsi daripada Tuhan, mengutus keluar, bukan hanya mengurus yang di dalam. Narasi ini juga bukanlah sebuah narasi penutup kisah jemaat Antiokhia. Pasal 14 menggambarkan sebuah narasi perjumpaan kembali. Perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas ditutup ketika mereka kembali pada jemaat pengutus mereka. Untuk apa? Ayat 27 pasal 14 berkata demikian. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Sudah lihat di sana. Jemaat yang berkumpul dalam sebuah narasi perayaan. Jemaat berkumpul bersama untuk merayakan anugerah Tuhan. Merayakan gereja yang sedang dipercaya Tuhan untuk mengutus. Merayakan bagi Paulus dan Barnabas yang taat diutus. Merayakan setiap buah-buah pelayanan dari gereja yang terlibat dalam missio Dei. Misinya Tuhan bagi kerajaan sorga. Sebuah narasi perayaan jemaat yang merayakan kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Saudara, hari ini kita mengutus para wisudawan dan wisudawati untuk pergi ke ladang milik Tuhan. Ini bukan ibadah perpisahan. Ini adalah ibadah pengutusan. Pergilah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang mengkhususkan kalian di dalam anugerahnya untuk melakukan misi kerajaan sorga. Beritakan kabar baik kepada mereka yang butuh kasih Tuhan. Bangun gereja Tuhan untuk memiliki sending capacity di tengah krisis besar ini. Saudaraku, satu hari nanti kita bisa bertemu face to face dalam acara misalnya reuni alumni saat, dalam sebuah ibadah perayaan. Waktu itu bawalah kisah-kisah indah bagaimana kita yang sederhana dan kecil ini di tangan Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang indah di zaman yang extraordinary seperti hari ini. Saudaraku, pergilah. Engkau diutus bagi Kristus, bagi gereja, bagi dunia, bagi kemuliaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Para wisudawan yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita untuk kelulusan saudara selama berapa tahun menempuh pendidikan di saat kita menyadari bahwa banyak dosen yang berjerih lelah mengajar, banyak waktu yang dicurahkan, banyak dana yang dipakai untuk menempuh pendidikan sehingga saudara bisa lulus, termasuk dukungan dari sponsor atau dari gereja. Tetapi jangan lupakan satu hal, ada Tuhan yang menopang saudara. Dan ada Tuhan yang memanggil saudara sebagai pelayan bagi kerajaan surga dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini. Jadi selain bersyukur, kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dididik di seminari, jalan hidup saudara untuk pelayanan ke depan masih panjang. Itulah sebabnya saya akan membacakan 2 ayat dari firman Tuhan buat saudara-saudara yang menerima kelulusan pada hari ini. Firman Tuhan itu saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan yang kedua demikian bunyinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Saudara, 2 ayat firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran yang mendalam mengenai situasi pada zaman itu. Ada banyak pejabat, ada banyak penguasa, tetapi mereka semuanya adalah penguasa lalim, penguasa korup, bahkan imam besar yang disebut 2 orang yang ada pada waktu itu adalah pemimpin agama yang korup. Sekali lagi, di antara kepala pemerintahan, raja-raja, kaisar, pemimpin wilayah, bahkan pemimpin agama. Apalah artinya seorang yang namanya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia tidak dididik di lembaga pemerintahan. Dia tidak menjadi pejabat. Tempatnya dari padang gurun. Dia orang biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang membedakan Yohanes dengan para pejabat, bahkan para pemimpin agama pada waktu itu. Yohanes Pembaptis ada firman Tuhan. Di sini bunyinya jelas sekali. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Saudara, apa yang membedakan saudara para wisudawan dengan orang-orang lainnya? Lulusan universitas, pejabat pemerintahan, dan bahkan orang yang berkiprah dalam dunia sekular. Seharusnya lah yang membedakan itu adalah firman Tuhan. Dan saudara dididik di lembaga ini, di sebuah STT yang nama dulu pertama adalah Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Lalu kemudian berubah menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan sekarang STT Saat. Jangan lupakan ada kata Alkitab di sana.
Dan Alkitab adalah firman Allah. Modal bagi saudara untuk melayani di zaman yang tidak menentu sekarang ini hanyalah firman Allah. Firman Allah yang hidup dan firman Allah yang kekal. Segala sesuatu di dalam dunia sekarang ini berubah. Bahkan di tengah pandemi ini banyak kematian, kekhawatiran, ketakutan. Karena manusia tahu bahwa mereka lemah, mereka rawan, mereka terbatas, mereka tidak kekal, dan banyak orang akan mati. Tetapi firman Allah justru dibutuhkan dan sangat dibutuhkan pada zaman ini. Jadi saya titipkan satu hal kepada saudara yang di wisuda. Pakailah firman Allah. Perdalam pelajari firman Allah. Dan khotbahkan firman Allah. Ajarkan firman Allah di dalam pelayanan saudara. Saudara pasti akan menjadi berkat di dalam pelayanan saudara bagi zaman ini. Amin. Para wisudawan, wisudawati bersyukur untuk panggilan dan pembentukan Tuhan bagi diri saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kami, keluarga besar STT Saat, menyaksikan anugerah dan pertolongan Tuhan atas diri saudara-saudari selama menempuh studi, baik itu di program studi Sarjana Teologi maupun di program studi Magister Teologi melalui upacara wisuda ini. Bapak Ketua yang terhormat, berikut ini adalah para wisudawan dan wisudawati yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan berhak mendapat gelar sarjana teologi sejumlah 27 orang dan magister teologi sejumlah 59 orang dengan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Kami persilahkan Bapak Daniel Lukas Lukito selaku Ketua STT Saat dan Bapak Hari Sugianto selaku Wakil Ketua STT Saat untuk melakukan upacara penyerahan ijazah bagi para wisudawan. Kita akan menyaksikan acara penyerahan ijazah bagi para wisudawan-wisudawati program studi Sarjana Teologi yang akan diwakili oleh Saudara Yehezkiel Alfa Andika Hartanto. Berikut adalah para wisudawan-wisudawati program studi Sarjana Teologi. Abel Christopher Arwan, Andre Richard Noke, Aprentia Fide, Budi Sugiarto, Caroline Syarmiyanti, Eka Gilroy Karis, Felita, Fidelia, Gerald Reinhard Stephen, Hana Yuliana Somali, Heavenly Joy Malang Kaemba, Kefas, Kiki Anggraini, Lim Cindy,
Margaret, Ricardo Cinema, Robin Theodores, Samuel Christian, Sheni Sulawati, Teresa Naomima Simbolon, Timotius Aristar Fargo Lingkubi, Yoses Setiawan Rumende, Song Xiangyi, Tan Xie-en, Zhang Jin, Zhu Xuejiao, Kita akan menyaksikan acara penyerahan ijazah bagi para wisudawan wisudawati program studi Magister Teologi yang akan diwakili oleh Saudari Hani Dieni Salom. Berikut adalah para wisudawan wisudawati program studi Magister Teologi. Aini, Ani Kris Sumanti, Antoni Julius Hertanto, Antonius, Ari Sugiarto, Au Meli, Berti, Catherine, Christian Reynaldi, Daniel Iskandar, Desi Kurniawan, Diana Rante Sambo Karaeng, Duelitat Seni Sembiring, Efrianto, Elizabeth Natalina, Emilia, Endah Purnaningsih, Esther Junita, Evi Santoso, Fitri Yuliana, Frankie Buntolo, Francisca Malun, Ganda Sasmita Hani Herna Janti, Grace Mangemanan, Hendra Yohanes, Leni Diana Sitorus, Majesty C. Langelo, Marlon Lahope, Nathanael Rocky Guinta, Eng Ellen Maleaki, Novi Handayani, R. Sari Fajari Yatni,
Riana Dwi Jayanti, Rianti Tince Marpau, Riris Delima, Sali Felincia, Shelfie Chong, Sri Wahyuni Cokro Direjo, Stella Kurniawan, Stellaria Teguh Sukmana, Sudar Maji, Swandayani Siswandi, Silva Dona, Thomas Sanjaya, Tommy Handaka Patria, Vidya Arum Manjani, Yulianti Trinata Yolanda, Yunita Indahwati, Yusak Jaka Kristiawan, Chen Jinlong, Cui Jinzi, Fan Jinna, Li Yao, Sun Meng, Wu Jing, Ye Mingbo, Yu Hongli, Berikut adalah janji wisudawan wisudawati. Ikrar wisudawan wisudawati. Kami, wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Saat, berjanji untuk: pertama, mengabdikan diri kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kami untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya, serta menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kedua, menjunjung tinggi Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan pribadi dan pelayanan, serta akan mengkhotbahkan dan mengajarkannya dengan sungguh-sungguh kepada jemaat. Ketiga, memelihara kehidupan spiritualitas kami dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, agar kami semakin hari semakin mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Keempat, menjadi pemimpin yang melayani seperti Kristus, mengembalakan kawanan domba Allah dengan tidak mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kelima, menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk terus hidup bagi Kristus, bagi gereja, bagi dunia, dan bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kami. Selamat bagi para wisudawan wisudawati. Saudara, dengan menyelesaikan studi di STT Saat, saudara-saudari telah menjadi alumni dari STT Saat dan anggota Persekutuan Alumni STT Saat. Bapak Pendeta Nathanael Channing selaku Ketua Persekutuan Alumni STT Saat akan menyambut dan mendoakan saudara-saudari sekalian. Saudaraku, para wisudawan dan wisudawati, selamat ya, Anda bisa diwisuda saat ini. Kami bersyukur ya atas anugerah Tuhan yang luar biasa, dan wisuda kali ini adalah sangat unik ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah bentuk saudara. Tuhan sudah panggil saudara untuk terjun dalam pelayanan. Yang sekarang saudara dan kami sebagai alumni, sama-sama alumni, ayo kita garap ladangnya yang sudah Tuhan berikan. Di tengah-tengah zaman yang sangat sulit ini, engkau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang boleh menguatkan semua jemaat yang dititipkan pada saudara. Oke, ayo mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk para wisudawan,
rekan-rekan kami yang sudah menjadi alumni STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tuhan lengkapi mereka ketika mereka terjun di dalam ladang pelayanan. Segala kebutuhan, segala keperluan dalam pelayanan, tunjang mereka ya Tuhan. Lengkapi dengan kasih karunia-Mu. Karena kami boleh melayani ini ya Tuhan hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, bila nyatakan belas kasihan dan anugerah-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan zaman yang luar biasa, Engkau panggil kami untuk melayani Engkau, untuk menguatkan jemaat yang Tuhan titipkan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami. Berikan kesetiaan kepada kami sampai akhirnya ya Tuhan. Menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang tetap terus menghamba kepada Gembala yang baik, Gembala yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Pelihara kami Tuhan, alma mater kami juga, STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Berkati semuanya Tuhan, biarlah selalu Engkau pakai. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat untuk para wisudawan. Saat ini kita akan menyaksikan emeritasi dari Dr. Martus Maliaki. Pendeta Martus Adinugraha Maleaki lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1968. Panggilannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan membawa putra dari pendeta Binyamin Maleaki dan almarhumah Ibu Johana Karunias ini menuju ke Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Di kampus ini, dia dibentuk menjadi seorang pelayan Tuhan dan diwisuda dengan gelar sarjana teologi pada tahun 1993. GKI Anugerah Bandung menjadi ladang pertama di mana hamba Tuhan muda ini melayani. Sampai sang alma mater memanggilnya untuk mengabdikan diri sebagai pengajar pada tahun 1995. Beberapa tahun kemudian, dosen muda ini melanjutkan studi untuk memperdalam ilmu bagi pengembangan pengajaran di Saat. Beliau menyelesaikan studi di Calvin Theological Seminary dengan gelar Master of Theological Studies pada tahun 1998 dan gelar Master of Theology pada tahun 2000. Gelar Doctor of Philosophy diraihnya di The Southern Baptist Theological Seminary pada tahun 2010. Di Seminari Alkitab Asia Tenggara, segala karunia yang dimiliki dikembangkannya dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Tidak saja sebagai pengajar, suami dari Ibu Evangelis Suryati dan ayah dari Shalomita Kristanugraha dan Tamadea Karisa ini, juga pernah menjadi Bapak Asrama, menangani pembangunan-pembangunan Saat. Bahkan pada tahun 2015, beliau dipercayakan menjadi Ketua STT Saat. Perjalanan panjang hamba Tuhan ini selama 25 tahun di STT Saat telah menggoreskan bagian sejarah tersendiri dalam sekolah ini. Malam ini, Yayasan Saat menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian dan kesetiaan Pendeta Martus Adinugraha Maleaki. Akta nomor 01 /Y Saat /EM angka Romawi 8 /2020. Akta emeritasi dosen tetap penuh. Berdasarkan peraturan pensiun yang ditetapkan dalam rapat Yayasan Seminari Alkitab Asia Tenggara tertanggal 4 September 2003, dengan ini memberikan penghargaan emeritat kepada Pendeta Martus Adinugraha Maleaki, PhD, dalam upacara wisuda di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Jalan Bukit Hermon nomor 1, Malang. Ditetapkan di Malang tanggal 28 Agustus 2020, Yayasan Seminari Alkitab Asia Tenggara, Pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito, Ketua Pengurus. Saya akan bacakan 2 ayat dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, biasanya ayat ini dibacakan dan seringkali saya dengar dibacakan pada waktu ada pemendetaan atau pengangkatan hamba Tuhan sebagai pendeta. Maksudnya, dengan ayat ini diharapkan pendeta atau hamba Tuhan itu melayani dengan baik dan terbukti penuh dengan tanggung jawab. Pada acara emeritasi ini, khususnya kepada pendeta Martus Maliaki, ayat ini sudah terbukti dilakukan selama bertahun-tahun dengan penuh kesetiaan melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami dari yayasan dan semua dosen sangat bersyukur untuk pelayanan Pak Martus selama 1/4 abad untuk saat. Penuh kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan. Demikian juga pelayanan Pak Martus 5 tahun terakhir sebagai ketua atau sebagai rektor di saat sudah dilakukan dengan penuh dedikasi, penuh pengorbanan, dan banyak hal yang sudah diperbuat selama 5 tahun terakhir ini. Sekali lagi saya mewakili yayasan, mewakili keluarga besar Saat, mengucapkan terima kasih yang sebesarnya untuk pelayanan Pak Martus dengan Ibu Kun Kun yang dilakukan dengan jerih lelah, dengan segenap kekuatan, dan seturut dengan firman Tuhan tadi, kami bukan cuma mengharap, tapi juga kami sudah melihat bukti itu sebagai seorang hamba Tuhan yang ternyata dapat dipercaya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Pak Martus selanjutnya bersama dengan Ibu Kun Kun. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan mungkin selamat pagi, siang, sore, jikalau Bapak Ibu berada dalam time zone yang lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bersyukur pada hari ini saya boleh menyelesaikan tugas pelayanan saya di Saat dan boleh masuki masa emeritasi. Berapa tahun yang lalu kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Saat, sehingga dalam benak kami adalah bahwa kami bisa melayani sampai emeritasi. Dan 3 tahun yang lalu kurang lebih pada waktu kami mengajukan yayasan pengunduran diri sebagai dosen, dan konsekuensinya karena saya pada waktu itu menjabat sebagai ketua, juga sebagai ketua, kami tidak pernah berpikir untuk mengalami dan bahkan mendapatkan emeritasi dari Saat. Tapi saya mengucap syukur dan berterima kasih karena ternyata saya juga mendapatkan kesempatan emeritasi di Saat. Bagi kami itu semua adalah satu bukti bahwa Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Saat untuk Ketua Pak Daniel dengan seluruh anggota yayasan yang saya percaya mengasihi pekerjaan Tuhan dan bahkan mengasihi juga saya sebagai orang yang bersama-sama melayani.
Terima kasih pada para pimpinan saya yang mendahului, baik dari Pak Ongso, ya Pak Ko, bahkan Pak Hasan, Pak Daniel, semua yang boleh berbagian di dalam membimbing saya. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan-rekan dosen yang bekerja bersama untuk melayani. Dan saya bersyukur juga untuk para mahasiswa, karyawan yang boleh banyak mewarnai kehidupan saya selama melayani di saat. Dan saya khususnya juga berterima kasih kepada dukungan daripada segenap gereja-gereja, rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis, aktivis, semua jemaat, bahkan para supplier yang pada waktu kami mengerjakan berbagai hal di saat, memberikan begitu banyak kontribusi yang memberikan kepada saya banyak kenangan-kenangan yang indah. Saya percaya bahwa setiap kita akan terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus memimpin, memberkati saat di dalam pelayanan ke depan, dan Tuhan akan menolong setiap langkah yang akan diambil. Selamat melayani semua rekan-rekan dan khususnya Pak Hari yang akan meneruskan pelayanan ini. Tuhan berkati. Mari saudara-saudara kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada anak-Mu, Pak Martus. Tuhan yang menyelamatkan dan Tuhan juga yang sudah memanggil anak-Mu ini. Tuhan memperlengkapi dia dan menuntun dan memimpin, menyertai sampai sejauh ini. Terima kasih, Engkau selama ini telah memberikan kesempatan kepada dia untuk melayani Engkau dalam berbagai macam hal. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu. Bapa, pada saat ini dia diberikan status emeritasi. Kami tahu betul bahwa sebagai hamba Tuhan, kami tidak pernah emeritasi. Sampai Tuhan sendiri yang bilang, sudah selesai. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh memohon, Engkau yang akan terus menuntun langkah dari anak-Mu dan hamba-Mu yang baik dan setia ini. Engkau yang akan menopang dia, baik juga dengan Ibu Kun-kun dan seluruh anak-anaknya. Dan biarlah Tuhan yang akan menjaga langkah mereka, menopang mereka, sampai kepada akhirnya Tuhan tetap mengatakan bahwa kedua hamba-Mu ini adalah hamba yang baik dan setia. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, baik Pendeta Martus maupun Ibu Kun-kun, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai langkah-langkah mereka, baik Pak Martus dan Ibu Kun-kun maupun anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang tidak pernah mengecewakan kami berdoa. Amin. Berikut ini kita akan menyaksikan pelantikan Ketua STT Saat yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Yayasan Saat. Surat pengangkatan nomor 010 garis miring Y Saat garis miring angka Romawi 8 garis miring 2020. Yayasan Seminari Alkitab Asia Tenggara memperhatikan 1. Berakhirnya masa jabatan Pendeta Dr. Martus Adinugraha Maliahi sebagai Ketua periode 2015 sampai 2020. 2. Keputusan Rapat Yayasan tentang Ketua tanggal 23 sampai 24 Agustus 2019 dan tanggal 9 sampai 10 Januari 2020. Menimbang kelangsungan perkembangan pekerjaan dan pelayanan Sekolah Tinggi Teologi Saat
Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Memutuskan menetapkan Pendeta Dr. Hari Sugianto sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Masa jabatan 28 Agustus 2020 sampai 27 Agustus 2025. Ditetapkan di Malang 28 Agustus 2020, Yayasan Seminari Alkitab Asia Tenggara, Pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito, Ketua Pengurus, Pendeta Bambang Wiyanto, Sekretaris. Kami mengundang Bapak Daniel Lukas Lukito untuk menyampaikan kata sambutan. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi kalimat yang terakhir atau ayat 7b, demikian bunyinya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, terjemahan New International Version, kalimat yang terakhir itu begini bunyinya. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Saudara, kepentingannya ayat ini adalah Tuhan diutamakan di dalam pelayanan Kristen. Konteks bagian ini adalah Tuhan melalui nabinya mencari seorang pemimpin bagi umat Tuhan. Ada orang yang mengusulkan mustinya ini, mustinya itu. Bahkan Samuel sendiri hampir saja keliru karena Samuel lebih memperhatikan outward appearance. Lalu Tuhan sendiri berkata dan berfirman kepada Samuel, jangan melihat seperti manusia melihat. Manusia pada umumnya mencari kredensial atau kriteria menurut ukuran manusia. Saudara, spiritual leadership kriterianya hanya diberikan oleh Tuhan. Bahkan di sini NIV kalau menerjemahkannya, the Lord does not look at the things people look at. Tuhan tidak melihat hal-hal atau kriteria atau credentials atau ketentuan yang dilihat oleh manusia. Karena Tuhan melihat hati. Pada pengangkatan Pendeta Hari Sugianto sebagai ketua atau rektor STT Saat, saya titipkan ayat ini dengan penekanan ini adalah pelayanan Tuhan. Ini adalah misi yang dititipkan Tuhan kepada Pak Hari bersama dengan Ibu Meli, bersama dengan semua rekan dosen. Ini adalah spiritual leadership. Jangan kita menyamakan pelayanan di seminari seperti perusahaan, seperti perdagangan, seperti ketentuan-ketentuan yang biasa dilakukan oleh manusia. Saya percaya kami di yayasan sudah membicarakan, mendoakan, dan kami memutuskan dan kami percaya Pak Hari
adalah pribadi dan pemimpin yang dipercaya Tuhan di dalam pelayanan 5 tahun ke depan selaku rektor atau ketua. Tentu saja ini bukan pelayanan yang mudah. Ada situasi mirip Goliat yang sudah menunggu, sebab di pasal selanjutnya ada episode Daud berhadapan dengan Goliat. Jadi situasi raksasa yang merupakan problem yang tidak mudah untuk dihadapi ada di depan pemimpin dalam spiritual leadership. Tetapi biarlah Pak Hari dan semua dosen bisa berkata seperti ini. Kami semua melakukannya di dalam nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Di dalam situasi pergantian ini kita melihat seluruh dunia dan Indonesia berada dalam kesulitan yang besar. Itulah sebabnya kita mengadakan wisuda dan pelantikan rektor ini dalam situasi seperti itu. Apa yang akan terjadi di dalam situasi ke depan kita tidak tahu. Dalam banyak pengamat dan bayangan banyak orang, banyak kesulitan yang akan terjadi di depan. Menjadi pemimpin di dalam situasi ini tentulah tidak mudah. Biarlah Pak Hari bersama dengan para dosen dan semua staf dan karyawan bisa melihat kepada Tuhan, karena lembaga ini, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak Hari Sugianto dan Ibu Meli untuk maju ke depan. Mari saudara-saudara kita akan masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami sadar sepenuhnya sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa setiap kami dapat melayani itu semua dimungkinkan oleh Tuhan. Setiap kesempatan kami boleh melakukan sesuatu bagi Tuhan, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Hari Sugianto. Engkau yang telah menyelamatkan dia, Engkau yang telah memanggil dia, Engkau yang telah mempersiapkan dia, dan Engkau yang telah memakai dia selama ini untuk menjadi hamba-Mu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga yang akan terus menopang dia, memberikan kekuatan kepada dia, menambahkan hikmat yang dia butuhkan untuk menghadapi pelayanan yang tidak mudah ini. Tolonglah dia bersama istrinya Ibu Meli untuk bersama-sama boleh saling menopang dan saling menguatkan.
Dan biarlah ya Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan, mereka boleh mempermuliakan Tuhan, boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan maupun melalui STT Saat. Ya Bapa, sertailah hamba-Mu ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-Mu, hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk melayani di STT Saat sebagai ketua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri di sini pada hari ini membawa satu kegentaran tersendiri di dalam hati saya. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Pendeta Daniel Lukas Lukito, saat ini STT Saat bersama-sama dengan gereja di berbagai tempat, bahkan banyak orang di dunia ini sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah dan tidak menentu. Kita seolah-olah sedang berjalan melalui sebuah padang gurun yang belum jelas ujungnya itu ada di mana. Hal ini mengingatkan saya pada perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Apakah yang menjadi jaminan untuk mereka sampai ke tanah Kanaan? Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa di tengah-tengah padang gurun itu ada tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam yang menyertai perjalanan mereka. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, bahkan kuasa Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah padang gurun. Pendeta Indruji, pendiri dari STT ini, pernah mengatakan, waktu Tuhan untuk kebangunan rohani adalah saat yang paling gelap itu. Yaitu saat ketika segala sesuatu tampak tanpa harapan. Itu selalu merupakan cara Tuhan untuk datang ke situasi yang buruk itu dan memanifestasikan kemuliaannya. Saudara, inilah yang saya nantikan. Inilah yang saya harapkan. Dan inilah perjalanan yang akan kita lalui bersama. Perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kita. Untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan seminari ini. Untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Saat yang sudah mempercayakan jabatan ini kepada saya.
Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan staf yang mencintai dan terus berupaya mengupayakan yang terbaik bagi seminari ini. Kita akan melalui perjalanan ini bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih untuk para mahasiswa, para alumni, dan gereja Tuhan di berbagai tempat yang saya yakin akan terus mendoakan dan mendukung akan pelayanan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk istri dan anak-anak saya yang telah merelakan saya mengambil bagian di dalam pelayanan ini dengan segala pergumulan yang mungkin dihadapi ke depan. Akhirnya, segala puji, hormat, dan syukur saya naikkan kepada Tuhan. Yang sekali lagi boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, bahkan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili STT Saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah menyaksikan acara wisuda, emeritasi, dan pelantikan ketua pada sore hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja, lembaga-lembaga pelayanan Kristen, sekolah-sekolah teologi, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mendukung pelayanan di STT Saat, baik dalam bentuk dana, doa, dan daya. Kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara untuk terus mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di STT Saat. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, suami istri, anak, keluarga para wisudawan. Dukungan orang tua, pasangan, dan keluarga sangatlah penting dan berharga dalam proses belajar para wisudawan. Saya memberikan kesempatan kepada para wisudawan di rumah untuk bisa memberikan pelukan, ciuman, atau tanda lain sebagai ucapan terima kasih wisudawan kepada keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelayanan di STT Saat tidak dapat lepas juga dari peran para pengurus Yayasan Saat. Berikut ini adalah anggota Yayasan Saat periode 2020-2025. Memohon Bapak Ibu dapat mendoakan para anggota yayasan ini dalam pelayanan mereka di STT Saat. Setelah keseluruhan rangkaian ibadah dan upacara wisuda ini berakhir, akan ada ungkapan syukur dari para wisudawan yang dapat disaksikan oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah wisuda, emeritasi, dan pengangkatan ketua STT Saat dengan mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi.
para wisudawan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan perjalanan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat papa mama saya yang terus membesarkan saya, menolong saya di dalam setiap pergumulannya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat dekat, maestro juga. Terima kasih juga untuk teman satu asrama yang pernah satu asrama dengan saya dan siapapun yang berinteraksi dengan saya di saat kalian juga hadir di dalam setiap proses saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang terus menemani saya berproses. Terima kasih juga saya khusus kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat dan penolong saya. Tahun yang lalu untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki ke saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur karena mengalami bagaimana Tuhan yang memanggil juga adalah Tuhan yang memelihara lewat kehadiran para dosen, teman-teman Masa Amadeus, keluarga, hamba Tuhan dan majelis GKI Medan, juga setiap teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi turut membantu dalam proses pembentukan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Melalui ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya selama menjalani studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Untuk GKI Kota Bali yang boleh dengan setia mendoakan dan mendukung di dalam dana. Untuk kedua orang tua saya yang terkasih yang terus juga mendoakan saya. Dan juga untuk setiap gereja-gereja yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar melayani bersama. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia yang berlimpah yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan studi. Terima kasih juga untuk suami Mark Mosel, Ibu Aileen dan Bapak Ferry Mamahit sebagai dosen pembimbing, teman-teman seangkatan MK 2004, teman-teman yang mengambil studi MTH 2019-2020, saat para dosen semua pihak yang terkait yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada saya untuk studi. Dan pada akhirnya segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan dengan pertolongan daripada Tuhan saya boleh menyelesaikan studi saya hingga saat ini.
Kedua, saya berterima kasih kepada segenap anggota keluarga, untuk orang tua, untuk istri yang terus mendukung dan mendoakan saya hingga saat ini. Ketiga, saya juga berterima kasih kepada Gereja Kristen Protestan Jambi dan juga GKA Gloria Surabaya yang telah membimbing saya di dalam pelayanan jemaat Tuhan. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada segenap yayasan dan jajaran dosen FTT Saat yang telah membimbing saya, membentuk karakter saya, dan mendidik saya di dalam pengetahuan yang dapat menjadi bekal di dalam pelayanan saya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan bahwa saya telah menyelesaikan masa studi saya di Saat. Ada beberapa pihak yang saya ingin ucapkan terima kasih. Pertama, Komisi Misi Kalam Kudus Malang yang mendukung saya. Yang kedua, Dewan Dosen dan teman-teman maestro. Yang ketiga, tempat saya praktek, baik yang 2 bulan maupun 1 tahun. Dan yang terakhir, keluarga saya, termasuk di dalamnya adalah istri saya. Tanpa kalian semua, tidak mungkin saya ada sampai hari ini. Tanpa kalian semua, tidak mungkin saya ada di titik ini. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memakai STT Saat untuk menjadi salah satu wadah bagi pembekalan serta pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada gereja sponsor, GKI Sulsel Jemaat Makassar, dan juga kepada segenap keluarga besar dan juga teman-teman yang sudah mendukung saya baik secara moral maupun juga secara material selama berkuliah di STT Saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur buat Tuhan Yesus sudah memimpin saya boleh menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih juga buat Saat yang memberikan kesempatan untuk boleh melanjutkan dan mengupgrade MK ke MTH. Dan terima kasih buat Ibu Aileen, Pak Ferry yang menjadi dosen pembimbing saya. Terima kasih juga buat sahabat, saudara yang mendukung saya, keluarga saya yang senantiasa memberi ingatan untuk saya menyelesaikannya. Terima kasih buat Michael yang sudah mendukung dan mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin dan memampukan saya menyelesaikan kuliah MTH. Terima kasih pada pimpinan, para dosen STT Saat, Bapak Herman Elia, Bu Sylvia, para menti, orang-orang yang mendukung saya, keluarga besar GKT3, untuk Mama, untuk Berna yang inspirasi saya menulis tesis ini, untuk suami tercinta Pendeta Andrew yang setia menyemangati saya. Terima kasih. Saya Catherine, mahasiswa MTH bidang counseling, ingin menaikkan syukur kepada Tuhan atas pertolongannya lah studi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah membantu, teman-teman seperjalanan yang saling menguatkan, serta keluarga besar saya dan Mama yang selalu memberikan support sehingga studi ini dapat selesai pada akhirnya. Kiranya dengan menyelesaikan studi ini, saya bisa semakin melayani Tuhan dengan efektif dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya sudah boleh menyelesaikan studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu saya dalam proses penyelesaian studi ini, mulai dari dosen, staf, dan semua rekan lainnya. Sukses terus untuk Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada keluarga kami, kepada gereja kami, GKI Gading Serpong, kepada Pak Dadi, Bu Maudi, kepada kelompok kecil kami, KK7C. Kalian semua sudah mensupport perkuliahan kami. Terima kasih juga untuk dosen-dosen dan teman-teman di STT Saat, especially Dr. Han and Dr. Peters. Thank you for coming to Indonesia to teach us. Terima kasih juga kepada gereja-gereja yang telah mengizinkan kami berpraktek pelayanan. Kami telah mempelajari banyak hal. Kami juga bersyukur untuk staf-staf di kampus Saat, bagian umum, kemudian staf-staf di perpustakaan, para CS, para gardener, dan semua security yang ada di Saat. Kalian semua telah melayani kami dan telah ramah dengan kami, dan kami merasa bahwa perkuliahan kami bisa berjalan baik karena ditopang oleh kalian semua. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Terima kasih kepada suami tercinta Daniel Donaldo dan anak terkasih Freeman Fellow yang sudah mendukung selama studi dan juga penyelesaian tesis. Untuk Ibu Sylvia dan Pak Herman sebagai dosen pembimbing, terima kasih untuk bimbingannya. Untuk Saat dan juga seluruh pihak orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Terima
kasih kepada Tuhan yang menolong saya untuk menjalankan peran saya sebagai seorang mahasiswa, istri dan seorang mama. Terima kasih kepada rektor, seluruh dosen dan karyawan SAAT yang membantu saya selama saya kuliah. Dan secara khusus terima kasih banyak kepada seluruh dosen konseling dan para konselor yang memporak-porandakan saya dan membentuk saya kembali menjadi diri saya yang sekarang. Kalian orang-orang terbaik yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya. I love you. Salam dari Papua. Terima kasih untuk Perkantas Palu yang mengizinkan saya cuti sabatikal sejak tahun 2017. Terima kasih juga untuk SAAT yang telah menerima saya kuliah dan juga menolong saya untuk mengenal Tuhan, mengenal diri saya melalui kuliah selama 3 tahun dan juga melalui konseling. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Yang pertama, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin dan membimbing saya sampai dengan hari ini. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada keluarga saya yang mendukung secara material maupun secara moral. Yang ketiga, saya mau berterima kasih kepada gereja yang mensupport saya, GKI Mangga Besar, yang telah memenuhi kebutuhan saya selama studi. Yang keempat, saya mau berterima kasih kepada Masta 2015, pada seluruh dosen dan seluruh staf SAAT yang menemani pembentukan saya di tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah membantu saya, memampukan saya untuk dapat bergumul, melewati pembentukan di SAAT menjadi seorang hamba Tuhan dalam bidang ibadah dan musik. Saya juga bersyukur karena Tuhan menempatkan kedua orang tua saya sebagai rekan doa dalam pembentukan saya. Saya juga bersyukur Tuhan juga menempatkan rekan-rekan dari gereja asal saya, Gereja Sidang Kristus Sukabumi, entah itu di gereja juga masa di mana praktek setahun di KMI Jepara. Saya juga bersyukur untuk rekan-rekan KTB yang membantu saya, menolong saya, membangun saya menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, dan juga teman-teman yang lain. Saya sangat bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita dapat merasakan dan menikmati anugerah Tuhan melalui momen wisuda ini. Tuhan Yesus memberkati. Pujian saya naikkan kepada Allah Tritunggal yang telah menganugerahi saya studi di program magister ini. Saya juga bersyukur untuk keluarga yang mendukung dan mendoakan saya, Ayah Pendeta Daniel Sugeng, suami Penginjil Antonius, kakak saya Lydia Esterna, dan mama Ibu Esther Susanti. Saya juga berterima kasih kepada YPAM selaku Badan Misi GKA Gloria Surabaya yang sudah memberikan beasiswa selama 2 tahun. Saya juga berterima kasih kepada GKA Gloria Nirwana Eksekutif yang sudah menjadi responden penelitian. Juga kepada Pendeta Hari Sugianto yang sudah membimbing tesis saya. Soli Deo Gloria. Terima kasih kepada Tuhan, kepada seluruh dosen SAAT, teman-teman Teresion dan teman-teman konseling. Terima kasih kepada seluruh keluarga Hendrarto dan keluarga Gandawijaya. Terima kasih kepada suami saya Isai Gandawijaya dan anak saya Clement Gandawijaya. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya saya boleh menyelesaikan studi di saat ini. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada STT SAAT, juga para dosen yang telah mengajar kami, dan juga untuk Ibu Sylvia Suherman dan Pak Heman yang telah membimbing tesis saya. Saya juga berterima kasih untuk suami dan anak-anak saya tercinta, juga untuk ibu dan kakak-kakak saya terkasih, juga untuk teman-teman seperjuangan saya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. Pertama dan terutama terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan memilih saya untuk menjalani panggilan yang mulia ini. Kemudian saya bersyukur kepada Allah setiap kali mengingat kehadiran orang tua dan keluarga, Pak Budi dan Bu Ratna, segenap Sivitas Akademika STT SAAT, Sivitas Akademika UKA Petra, dan teman-teman maestro yang telah mendukung dan mendoakan saya selama masa studi di STT SAAT. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Buat semuanya yang gak bisa disebutin satu persatu, termasuk Anda yang lagi nonton video ini. Terima kasih karena sudah hadir, menjadi saksi bahkan rekan perjalanan dalam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Terima kasih untuk setiap kisah, kasih, pembelajaran, teguran, dan segala dukungan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung saya selama menjalani studi di SAAT, kepada gereja asal GKKB Kumpai, kepada gereja yang sudah membiayai studi saya GKKB Pontianak, kepada seluruh staf, karyawan, dan dosen SAAT, dan kepada teman-teman angkatan 2014, dan kepada keluarga saya, khususnya orang tua yang sudah banyak mendukung saya.
Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memanggil saya menjadi hambanya. Membawa timba pergi ke sumur, sambil bernyanyi, tangan di dada. Betapa saya sangat bersyukur hari ini saya diwisuda. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah menolong saya studi sampai selesai. Bersyukur juga, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar dan menjadi teladan hidup yang nyata. Bersyukur, terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman yang sudah mendukung. Juga kepada Gereja Elion, Gereja GKI Karangsaru, Gereja GKI Jemur Sari. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Astrid, istri saya yang memungkinkan saya mengambil dan menyelesaikan studi ini. Untuk keluarga kami juga yang mendukung, ada Om Irwan, Tante Joyce, Tante Kuat, dan lain-lainnya. Untuk dosen-dosen khususnya Pak Hau dan Pak Ferry Mamahit, juga untuk orang-orang di balik layar yang mendukung dan mendoakan kami. Ada Kak PP, Ko Ferry Novianto, Babe Hendra Mulia, dan nama-nama lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan juga konselor yang selama ini sudah mengajar dan mengambil bagian dalam proses pembentukan saya di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Andreas Hau dan juga Ibu Aileen yang sudah membimbing saya selama proses pengerjaan tesis. Terakhir, saya juga berterima kasih kepada sponsor saya, Bapak Adi Wijaya yang sudah mendukung saya selama ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu sekalian terus menjadi berkat dan alat yang indah bagi kemuliaan. Tete Lestai akhirnya selesai juga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Saat yang memberi kesempatan, Ibu Aileen dan Pak Ferry, terima kasih juga sudah membimbing saya. Untuk keluarga, suami dan anak-anak, teman, sahabat dan saudara yang sudah mendukung di dalam doa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Syukur kepada Tuhan yang mengizinkan kami semua untuk studi lanjut di STT Saat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di STT Saat, untuk dosen pembimbing saya, Ibu Aileen Mamahit dan Pak Christian Sulistyo, dan teman-teman seperjuangan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung saya. Juga untuk teman-teman komunitas Pelai Kasih yang selalu memberikan semangat selama proses studi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Juga saya ingin terima kasih untuk Mama, Papa, adik, keluarga besar saya, atas semua doa dan juga dukungan yang diberikan kepada saya selama saya studi di Saat. Dan juga untuk semua dosen-dosen, terima kasih. Secara khusus untuk Pak DT, Pak Hari, Pak Budi, Bu Ratna, atas semua bentuk perhatian dan juga kasih yang diberikan untuk saya. Dan terakhir, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengisi keseharian saya di Saat. Terima kasih. Halo, saya Hanis Aloh, saya studi MTH 2017. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai memimpin saya untuk menyelesaikan studi ini. Saya mengingat saya tidak sendiri, saya ada orang-orang yang terus memberikan semangat, mendukung dalam doa dan menolong saya. Untuk teman-teman MTH, Teresion, seluruh keluarga, dan juga gereja di mana saya melayani dulu, khususnya Gary Malang, kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk gereja asal GKI Emmaus Surabaya, gereja praktek weekend, 2 bulan bahkan setahun, untuk setiap dukungan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Terima kasih, itu semua mempersiapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa, teman-teman Masta, Bapak Ibu dosen, bahkan karyawan staf OP di Saat. Kehadiran kalian sungguh membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan yang baik dan berkenan. Terima kasih, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Pertama, bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus yang sudah berkati saya bisa selesaikan studi di MTH ini dengan baik. Dan juga yang kedua, berterima kasih buat Cing-Cing istri dan juga untuk anak-anak Kire dan Kela yang udah dukung saya secara luar biasa. Buat mama saya, buat Koko, Cici, dan semua keluarga besar yang sudah memberikan dukungan juga. Dan juga buat Bapak Ibu dosen di STT Saat, thank you banget. Dan juga buat semua keluarga besar pemberi kemurnian yang sudah mendukung di dalam doa, rekan-rekan hamba Tuhan, diaken, dan seluruh jemaat. Thank you banget. God bless. Shalom, pada kesempatan ini saya ingin mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang sudah memanggil dan menopang proses studi saya selama di Saat. Saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, Pak Ferry Mamahit, dan juga kepada Pak Daniel Lukas sebagai Ketua Yayasan Saat.
Saya juga berterima kasih untuk Pak Budi dan Bu Ratna sebagai Bapak Ibu asrama dan juga segenap para dosen yang sudah memberikan teladan dan pengajaran selama proses studi saya di saat. Berterima kasih untuk komunitas di saat, kiranya saat terus dipakai untuk mempersiapkan dan melengkapi hamba Tuhan melayani di ladangnya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada para dosen dan para karyawan yang ada di saat yang selama ini sudah mensupport saya selama saya menempuh studi di saat. Saya juga berterima kasih kepada GKA Agape Surabaya yang adalah gereja asal saya yang selama ini sudah mensupport saya dalam hal dana selama saya kuliah di sana. Saya juga berterima kasih untuk papa, mama, dan adik saya yang sudah mendukung saya sampai selama ini. Biarlah semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya, Faisal Ginsang, yang sudah mengizinkan saya untuk upgrade kuliah lagi dari MK ke MTH konsentrasi konseling. Juga kepada anak-anak, Audrey dan Theo yang sudah setia dan sabar kalau mamanya terlalu sibuk mengurusi perkuliahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ailin Mamahir dan Pak Ferry Mamahir sebagai pembimbing, juga Ibu Sylvia Suherman yang memberikan saya perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tesis, walaupun dengan sangat kerja keras. Terima kasih, anugerah Tuhan cukup bagi saya. Amin. Shalom. Syukur kepada Tuhan atas anugerahnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di saat. Terima kasih berlimpah kepada dosen pembimbing tesis saya, Ibu Rahmiati Tanujaya dan Ibu Ailin Mamahit, juga kepada Bapak Heman Elia dan segenap dosen, konselor, mentor yang telah membimbing saya dalam masa pendidikan dan pembentukan di saat. Terima kasih berlimpah juga kepada keluarga, orang tua, dan sahabat yang terus mendukung saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Inilah ucapan terima kasihku untuk mereka yang sudah berjasa selama masa studiku. Terima kasih untuk keluarga tercinta, gereja asal Mangga Besar, gereja tempat saya pernah melayani, seluruh Bapak Ibu dosen dan konselor dan staf saat, teman-teman kamar, sahabat, dan seluruh mahasiswa, dan tentunya maestro. Terima kasih untuk dukungan doa, perhatian, dan kasih yang diberikan kepada saya. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan memberkati. Shalom, pertama-tama saya bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Segala sesuatu bisa terjadi karena ada Allah Tritunggal yang menyertai dan melindungi kehidupan saya. Kemudian saya bersyukur, berterima kasih atas kesempatan untuk belajar di saat memperlengkapi kehidupan saya sebagai pelayan. Saya berterima kasih kepada Gemim Kristus Manado dan Kalam Kudus Ambon yang dalam berbagai bentuk telah mendukung saya. Terima kasih untuk keluarga yang saya cintai. Shalom, terima kasih atas seluruh dukungan dari Bapak Ibu, keluarga, seluruh teman-teman mahasiswa, rekan-rekan hamba Tuhan yang turut mendoakan saya. Terima kasih kepada STT Saat, para dosen dan seluruh staf. I'm here right now only by His grace. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Halo, nama saya Ellen. Akhirnya saya diwisuda juga. Saya mau berterima kasih untuk papa mama, untuk suami, untuk adik-adik saya, untuk ponakan saya, Valen Louis. Terima kasih untuk semua hal yang sudah diberikan kepada saya. Perhatian, cinta kasih, doa-doa, semua itu sangat berarti. Untuk gereja saya, GKK Indonesia Jemaat Ujung Pandang, terima kasih. Untuk saat, para dosen, Bapak Ibu asrama, staf, karyawan, semuanya, terima kasih. Shalom, puji syukur kepada Tuhan atas kasih setianya bagi kehidupan kita. Akhirnya kami hari ini diwisuda juga. Saya sendiri secara pribadi mengucap terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang selalu mendukung. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan hamba Tuhan dan juga jemaat dari GKKB Jemaat Pontianak yang terus mendoakan. Terima kasih juga kepada para dosen dan juga staf STT Saat yang sudah menjadi bagian dalam proses pembentukan saya. Kiranya STT Saat semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Puji nama Tuhan, kalau saya boleh menyelesaikan studi dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada STT Saat, rektor dan para dosen. Terima kasih kepada Ibu Anne dan Pak Iman yang sudah membimbing saya. Terima kasih kepada BPYKKI Cabang Malang yang mengizinkan saya untuk studi. Terima kasih untuk dukungan dari suami dan anak. Terima kasih juga untuk rekan-rekan satu angkatan. Dan biarlah studi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Saat yang sudah mendukung saya selama 3 tahun saya kuliah di Saat. Saya bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi saya mendapat keluarga, pembentukan karakter. Juga selama saya kuliah upgrade pun saya masih merasakan hal yang sama. Terima kasih juga buat para keluarga, sahabat, saudara yang mendukung dalam studi saya. Terima kasih. Shalom, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil hamba-Nya bekerja di ladang-Nya. Terima kasih untuk kampus Saat, setiap dosen, para staf dan karyawan. Terima kasih untuk GKY Pluit dan Gereja Kalam Kudus Ambon, setiap majelis hamba Tuhan, staf dan karyawan. Dan terima kasih untuk Pak Rudi Salim sebagai donatur selama saya studi. Dan terima kasih untuk Bapak yang telah mendukung saya untuk studi beserta dengan keluarga saya. Only by His grace, itu yang mewakili ucapan syukur saya. Terima kasih untuk Saat yang sudah memberi kesempatan saya dan teman-teman untuk studi lanjut. Terima kasih untuk keluarga saya dan keluarga besar Perkantas Jawa Barat. Untuk adik-adik dari pelayanan medis, juga untuk teman-teman seperjuangan di konseling. Terima kasih untuk Silva, teman saya yang sering saya recokin, dan 2 dosen pembimbing saya yang terkasih, Pak Heman dan Ci Silvi. For all of you, sarange! Tetelestai. Akhirnya saya selesai juga. Saya mengucap syukur pada Tuhan yang telah menyertai saya selama saya studi di Saat, dan juga untuk segenap dosen yang telah mendidik saya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk teman-teman saya, mahasiswa yang sudah menjadi bagian pembentukan hidup saya juga berterima kasih. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada gereja asal saya, GKA Gloria, yang telah mensupport saya selama saya studi di Saat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Saat maju terus. Dari wisuda ini saya ingin mengucapkan thank you buat Papi Mami, Cici Angel yang selalu support dan mendoakan Sally. Thank you juga untuk teman-teman Masta 2015, untuk seluruh dosen dan staf, untuk semua teman-teman di Saat, untuk Cimel yang telah menjadi bagian dalam hidup saya menjalani proses pembentukan di Saat. Thank you juga untuk gereja-gereja di mana saya diberikan kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Dan di atas segalanya sungguh hanya anugerah Tuhan yang memampukan saya menyelesaikan studi di STT Saat. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung saya selama studi di Saat. Terima kasih untuk GKKB Singkawang yang sudah mendukung dan membiayai saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, staf, teman-teman mahasiswa, teman-teman futsal, dan tidak lupa kedua sahabat kecil saya, Almi dan Calvin. Dan juga untuk keluarga, khususnya kedua orang tua yang sudah mendukung saya selama studi di Saat. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil, menuntun, dan menyertai perjalanan panggilan ini. Saya juga berterima kasih kepada STT Saat, segenap dosen, teman angkatan 2014, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir dalam perjalanan ini. Saya juga berterima kasih kepada GI Hoki Imtong secara khusus dan juga Parosia Ministry yang telah mendukung panggilan saya. Terakhir kepada keluarga yang sudah mendukung dan terus memberikan kasih-Nya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yeay, akhirnya lulus juga. Terima kasih untuk Saat yang sudah memberi kesempatan. Terima kasih untuk pembimbing Bu Aileen dan Pak Andreas Hau, untuk keluarga tercinta, untuk Papa Mama, dan juga untuk teman-teman di Pancaran Anugerah, di KTB, dan juga di Pastorium. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya dan kebaikannya dalam pembentukan saya di SD Saat. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas setiap pembelajaran dan teladan iman, juga para staf yang telah banyak membantu. Saya sangat berterima kasih untuk setiap dukungan dan doa-doa dari Mama, keluarga besar saya tercinta, pengurus LDKK, rekan-rekan telaga kehidupan, teman-teman masa 2019, para sahabat dan semua pihak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang memampukan saya untuk menyelesaikan studi ini. Saya juga berterima kasih kepada Saat dan juga para dosen yang telah mengajar dan membimbing. Terima kasih juga untuk dukungan doa dari rekan-rekan di GPBB. Terima kasih juga untuk keluarga dan suami yang mendukung saya di dalam studi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2007, TA bukanlah tugas akhir, tapi TA adalah tanda anugerah. 2020, tesis. Tuhan emang setia, ingat Stella. Tuhan kirim saya studi lagi di STT Saat.
Stellaria Teguh Sukmana takjub, selalu ada anugerah Tuhan lewat dosen-dosen dan teman-teman MTH Konseling yang saling berbagi hidup beriman. Spesial untuk Bu Sylvia dan Bapak Tiri Heman yang sabar bimbing tesis saya. Thank you untuk Mama, Rusi, dan Abe sekeluarga yang sangat mendukung studi. Kalian itu anugerah Tuhan. Love you all. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen dan rekan-rekan di saat. Dan terima kasih juga kepada keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Terkhusus juga untuk istri dan anakku yang senantiasa mendoakan dan mendukung di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang sangat besar dalam perkuliahan hingga sampai selesai. Terima kasih untuk keluarga besar tercinta saya, khususnya suami saya Jonathan Prasetya dan mami saya yang terus mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih untuk keluarga besar GKI Greenfield dan teman-teman KTB saya. Terima kasih untuk Bapak Hadi Kusuma Halim untuk supportnya. Terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan MTH. Terima kasih untuk Bapak Rektor, segenap staf, dan juga segenap dosen. Khususnya Ibu Aileen dan Bapak Andreas Hau. Tuhan memberkati. Lulus! Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah memanggil dan memanggul saya selama perjalanan studi maupun perjalanan pelayanan. Juga berterima kasih untuk dosen-dosen yang telah membimbing saya dan juga telah menjadi role model yang sangat baik. Juga saya bersyukur untuk kehadiran teman-teman, khususnya Masta 2014, dan tentunya yang terakhir untuk keluarga, khususnya Mami, Papi, Abing, yang setiap kehadiran mereka ini telah menjadi kekuatan bagi saya dalam menjalani panggilan. Terima kasih. Shalom, di kesempatan hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar kami. Saya mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendeta Peter Wongso. Dia berkata, guru yang baik menghasilkan murid yang baik. Terima kasih Pak, terima kasih Bu sudah menjadi guru yang baik untuk kami. Soli Deo Gloria. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena anugerah dan kesetiaannya saya bisa menyelesaikan proses pembentukan saya di saat dengan baik. Saya berterima kasih kepada Yayasan Misi Gloria yang telah memberikan dukungan dan sponsor selama masa studi saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Dosen Saat, Bapak dan Ibu Asrama, seluruh keluarga besar saya dan juga keluarga besar Masta Amadeus yang telah memberikan dukungan, perhatian, kasih, dan doa selama proses pembentukan saya di saat malam. Antaispo etoi ilunamauti, Filipi 4 ayat 13. Yang mengucap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memampukan saya memberikan kesempatan untuk boleh melewati setiap proses studi yang ada. Dan juga bersyukur buat orang tua yang selalu mensupport dan mendoakan, juga Ayu dan keluarga yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya, juga teman-teman maestro, teman-teman angkatan yang lain, juga dosen-dosen saat yang selalu mendidik saya, membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik untuk melayani Tuhan di hari yang ke depan. Selamat wisuda teman-teman, sampai ketemu di ladang. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, pada rekan-rekan mahasiswa, sahabat-sahabat terbaik saya, dan juga teman hidup saya atas dukungan mereka untuk saya dapat menyelesaikan studi di STT Saat. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ia begitu baik dan selalu menolong saya dalam setiap pergumulan saya di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Yolanda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen maupun konselor STT Saat, juga untuk Tolvenger Masta saya, juga untuk keluarga saya, Papi, untuk Mami, Won maupun Cipimping, juga Ciu dan Kim yang terus mendoakan dan mensupport saya, juga untuk semua tempat praktek saya, khususnya untuk GKI Makassar, GKI Palopo sebagai tempat praktek setahun saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Saat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada STT Saat, segenap tim pimpinan, para dosen,
para konselor dan seluruh staf. Terima kasih juga untuk Bu Aileen dan Pak Christian yang telah mendampingi selama proses penyelesaian tesis. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa saat, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan sudah menjadi wisudawan. Saya berterima kasih kepada STT Saat, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu asrama karena begitu baik membimbing saya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga dan sponsor, diantaranya ada GBT Alpha Omega Blitar, JKI Mahanaim Blitar, GKI Sion Tasikmalaya, dan juga tim beasiswa Saat. Saya juga berterima kasih kepada gereja-gereja tempat saya praktek. Kiranya kasih Tuhan selalu mengiringi kita semua.